Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang berjumpa kembali dengan anak-anak semua kelas 5 SDIT Bina Ilmi Palembang. Baik, hari ini mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita hari ini akan belajar ke pembelajaran 4, subtema 2 pada tema A. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, siapkan terlebih dahulu buku catatan atau buku tugasmu, kemudian alat tulismu, posisi dudukmu saat menonton video ini. Usahakan dalam posisi yang baik saat duduk ya. Yang keempat, nanti kalian bisa ulang-ulangi bagian dari video yang belum kamu pahami, oke? Baiklah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari peta Indonesia dan kondisi alamnya. Yang kedua, membuat karangan dari ide pokok dan kalimat penjelasnya. Dan yang ketiga, nilai-nilai pada tiap Pancasila. Mari kita mulai pembelajaran kita. Silahkan kalian buka bukunya nanti. Buku kita menggunakan buku Erlangga ada pada halaman 57. Nah, di sana ada gambar perkebunan teh ya. Di sana tulisannya Nina hobi berjalan-jalan bersama keluarga. Ya, salah satunya di kebun teh di daerah pegunungan. Nah, apakah kamu juga mempunyai hobi yang sama atau pernah mengunjungi tempat-tempat seperti itu? Oke, silakan diingat sebentar ya. Nah, pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang 1. Menjelaskan bentang alam Indonesia. Yang kedua, membuat karangan tentang flora atau fauna endemik di suatu daerah dengan mengembangkan ide pokok. Masih ingat kan pelajaran ide pokok? Yang ketiga, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila pada Pancasila. Nah, jangan lupa kita harus juga mengembangkan sikap-sikap dalam diri kita. Yang pertama, percaya diri. Kedua, peduli. Ketiga, tanggung jawab dan tetap disiplin. Nah, Bunda yakin dengan melihat video ini sesuai dengan waktunya dan aktif membacanya, itu merupakan bagian dari sikap disiplin dan tanggung jawab dari diri kalian. Oke, diingat ya, kita ulangi tujuan pembelajaran kita, menjelaskan bentang alam Indonesia, membuat karangan tentang flora dan fauna, dan kemudian membandingkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi ada 3 pembelajarannya. Yuk, siap-siap ya, perhatikan gambar-gambar yang Bunda sajikan berikut ini. Siap ya, fokus ya. Oke, 1, 2, 3. Nah, kalian sekarang sedang melihat gambar pegunungan. Nah, pegunungan ini bagus ya alamnya ya. Gambar ini merupakan salah satu pegunungan yang paling terkenal di daerah barat Indonesia, yaitu Bukit Barisan. Pegunungan ini membentang sepanjang 1650 km dari utara ke selatan Pulau Sumatera. Bagaimana? Bagus ya pemandangan alam kita? Nah, ini adalah gambar padang rumput, di mana di sini adalah Taman Nasional Alas Purwo. Itu luas membentang. Luasnya sejauh mata memandang. Nah, kalau yang ini ada di Kepulauan Bangka, namanya Pantai Semujur ya. Ini adalah daerah perairan Indonesia dengan pasir putih yang membentang dengan laut yang biru. Nah, yang kalian lihat ini adalah air terjun Tampak Sewu di Malang, di Jawa ya. Lihat bagaimana indah sekali bentuk-bentuk dari kenampakan alam Indonesia. Gambar-gambar yang kalian lihat tadi adalah semua gambar yang merupakan kenampakan alam. Ada padang rumput, kemudian pegunungan, laut, kemudian air terjun. Semua gambar di atas adalah contoh dari kenampakan alam. Ada kenampakan alam di darat dan ada kenampakan alam di laut atau perairan.
Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Kenampakan alam adalah meliputi kenampakan alam wilayah daratan, pegunungan, gunung, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kemudian, penampakan alam wilayah perairan seperti danau, rawa, laut, dan sungai. Nah, coba kalian perhatikan di sekitar tempat tinggal kalian. Ya, kalian tinggal di kota Palembang. Apa yang kalian lihat? Kenampakan alam wilayah daratan? Apakah ada gunung? Apakah ada pegunungan? Atau kenampakan alam wilayah perairan? Apakah kalian melihat laut, danau, rawa, atau sungai? Nanti boleh kalian lihat di sekitar kalian ya. Kemudian, bentang alam adalah pemandangan atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Gunung, sawah, lembah, sungai, dan sebagainya, yang sekaligus merupakan satu kesatuan. Jadi, kalau bentang alam itu lebih luas ya, lebih luas pemandangannya. Inilah gambar bentang alam Indonesia. Bagaimana? Bagus kan? Indah bukan? Kalau kita melihat hutan atau perkebunan, biasanya kita akan melihat bermacam-macam flora di sana. Nih gambarnya banyak sekali. Ini adalah sebagian ya, baru sebagian dari gambar-gambar flora yang ada di Indonesia. Bisa kalian sebutkan satu persatu? Flora apa, Bun? Nah, apa itu flora? Flora adalah beragam jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, ada kata flora endemik. Kata endemik ya, digabungkan dengan kata endemik. Flora endemik merupakan sekelompok jenis tumbuhan yang hidup pada satu daerah tertentu. Sekali lagi, flora endemik merupakan sekelompok jenis tumbuhan yang hidup pada suatu daerah tertentu. Baik, kita lihat contoh dari tanaman endemik. Yang pertama ada bunga bangkai, endemiknya atau daerahnya di kawasan Sumatera. Kemudian yang di bawah adalah anggrek hitam ya. Anggrek hitam dia endemiknya ada di Kalimantan. Artinya dia dapat dijumpai pada daerah-daerah tertentu saja. Selanjutnya fauna. Wah, lihat gambar ini ya. Tentunya kalian sudah mengenal semuanya bukan? Fauna-fauna di bawah ini lucu atau menyeramkan? Ya, benar. Fauna adalah beragam jenis hewan. Nah, tadi ada flora endemik. Kalau fauna endemik, yaitu satwa itu harus ditemukan hanya di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat lainnya. Ya, fauna endemik, jadi fauna atau hewan itu hanya ditemukan di suatu tempat saja dan tidak ditemukan di tempat lain. Apa contohnya? Contoh beberapa fauna atau binatang endemik yang terdapat di Indonesia. Lihat yang pertama ada anoa dataran rendah di Sulawesi. Kalian bisa sambil lihat gambarnya ya. Kemudian babi rusa. Kemudian juga ada badak Sumatera. Kemudian ada banteng. Nah, semua hewan-hewan yang disebutkan ini adalah endemik di Indonesia yang hanya bisa dilihat pada tempat-tempat yang disebutkan di sini saja. Oke, bagaimana dengan hewan atau fauna yang satu ini? Ya, kucing. Apakah kucing termasuk dalam hewan endemik? Oh, iya. Tidak ya, karena kita bisa melihat kucing di mana-mana. Bahkan di rumah kita sendiri ada kucing. Nah, bagi kalian yang punya kucing, pastinya kalian punya cerita dari kucing-kucing peliharaan kalian. Bagaimana? Kalian bisa membuat ceritanya? Oke, sebelum kalian membuat cerita sendiri, coba lihat cerita yang satu ini. Aku mempunyai hewan kesayangan. Hewan itu adalah kucing. Kucing itu aku beri nama Popo. Popo merupakan kucing pemberian dari ayah dan ibuku pada saat aku berulang tahun kemarin.
Popo merupakan kucing jenis Persia yang mempunyai mata biru yang sangat cantik. Popo mempunyai tubuh yang gemuk dan rambut berwarna putih yang sangat indah. Popo aku rawat sejak dia masih kecil. Dia kucing yang sangat lucu dan aku sangat menyayanginya. Nah, melihat dari cerita ini, kita tahu bahwa ada satu paragraf, ya, dari kata aku sampai menyayangi. Nah, kita lihat dalam paragraf ini, ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah mempunyai hewan kesayangan, ya, itu kucing, ya. Aku mempunyai hewan kesayangan. Artinya, kalau kita mau mencari ide pokok, kita membayangkan paragraf ini membicarakan apa, ya? Oh, rupanya membicarakan hewan kesayangan, yaitu hewan kesayangannya kucing. Nah, kemudian kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat setelah dari kalimat utama atau ide pokoknya. Ya, kucing itu aku beri nama Popo. Popo merupakan kucing pemberian ayah ibuku. Nah, itu adalah kalimat-kalimat penjelas. Nah, bagaimana dengan karangan tentang flora atau fauna endemik? Nah, berikut kita berikan contoh. Ide pokok dari paragraf di bawah ini. Ide pokoknya adalah anoa atau Bubalus sp, endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Itu ide pokoknya. Paragrafnya, Anoa bubalus sp adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna peralihan. Anoa merupakan mamalia tergolong dalam famili Bovidae yang tersebar hampir di seluruh Pulau Sulawesi, kawasan Wallacea yang terdapat di Pulau Sulawesi, Maluku, Halmahera, Kepulauan Flores, dan pulau-pulau kecil di Nusa Tenggara. Baik, sudah kalian pahami ya? Hewan anoa termasuk hewan yang akan punah. Dilihat dari sebuah media pemberitaan dikatakan 5 tahun lagi anoa akan punah. Kenapa ya? Kamu tahu kenapa? Dikatakan dari berita yang sama bahwa jumlah anoa mulai berkurang. Hal ini dikarenakan perubahan atau berubahnya fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi. Hal ini menyebabkan anoa susah mencari makan di hutannya sendiri, sehingga jumlah anoa semakin berkurang. Nah, apa yang harus kita lakukan? Di gambar ini kita melihat masih ada sekelompok orang yang sangat mencintai lingkungannya. Mudah-mudahan termasuk kita ya bagiannya ya. Ada yang bawa poster selamatkan hutan, selamatkan flora dan faunanya. Ada kegiatan tetap menanam ya di daerah yang gundul, kalian lihat di atas itu ya. Kemudian yang di bawah bagaimana kita melestarikan hewan-hewan dan satwa-satwa yang langka. Itu adalah upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa menjaga kelestarian lingkungan harus kita tumbuhkan dalam sikap kita? Apa pentingnya ya? Coba kalian perhatikan sungai ini. Sungai yang dipenuhi busa ini akibat dari pembuangan limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga itu bisa jadi kalau kita mencuci, itu kebanyakan busanya ya, kemudian mengalirlah ke sungai-sungai gitu ya. Apalagi kalau limbah dari industri, dari pabrik, ada hasil pengolahannya, ada busa-busa yang banyak sekali yang tidak diolah limbahnya, sehingga mengotori atau memenuhi dari sungai-sungai ini. Apakah sungai ini bersih? Apakah sungai ini bisa dimanfaatkan? Oke, bagaimana dengan yang ini? Apakah kita juga masih sering melakukannya, membuang sampah sembarangan pada sungai-sungai kita? Nah, kalau kita perhatikan dengan baik,
Dua contoh gambar di atas yaitu membuang limbah busa yang berlebih-lebihan, kemudian juga membuang sampah pada sungai-sungai, pada mata-mata air. Maka gambar di atas adalah contoh dari sikap yang tidak mencerminkan dua sila. Sila yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Karena seharusnya kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia alam. Kalau ada sungai, ya ada air, kita bisa memanfaatkannya untuk mencuci, minum, dan kebutuhan pokok kita lainnya. Artinya kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala-galanya untuk kita. Yang kedua, yang kelima, perbuatan yang merugikan orang lain. Ya, kalau semua sampah ada di sungai, maka semua orang tidak bisa memanfaatkannya, dan ini artinya merugikan orang lain. Kalian ingat gambar ini? Ya, ini adalah burung Garuda dengan lambang Pancasila di dadanya. Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai yang harus kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Nilai-nilai itu merupakan bagian dari akhlak kita selaku kaum muslimin. Dan juga bagi teman-teman lain yang tidak beragama Islam, nilai-nilai Pancasila juga harus diterapkan karena di dalamnya mengandung nilai-nilai yang baik untuk kehidupan sesama manusia di muka bumi ini. Apa yang sudah saya pahami? Baik, rangkuman dari materi hari ini adalah kita sudah menjelaskan bentang alam Indonesia yang terdiri dari bentang alam dari wilayah perairan dan daratan. Yang kedua, membuat karangan tentang flora dan fauna endemik di suatu daerah dengan mengembangkan ide pokok. Yang ketiga, membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila pada Pancasila. Jadi, ini akan menjadi tugas kita nanti ya. Sebagai manusia ciptaan Allah, kita wajib menjaga keseimbangan alam. Khalifah fil ard maksudnya kita bertanggung jawab ya atas alam yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak boleh merusaknya, melainkan kita harus bisa mengelola untuk menjaga keseimbangan alam. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 disebutkan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Artinya, kita harus menjaga alam ini jangan sampai rusak, karena pastilah akan menimbulkan keburukan buat manusia itu sendiri. Dan surat Al-Qasas ayat 77, Allah melarang manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Sebaliknya, memerintahkan manusia untuk berbuat baik sesamanya. Bahkan Allah membenci orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini maksudnya selain kita menjaga alam, dan kalau kita merealisasikan, melaksanakan nilai-nilai dalam Pancasila, artinya kita juga berbuat baik kepada sesama, berakhlak yang baik, supaya Allah lebih mencintai kita. Dan Allah tidak suka orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, baik kepada alam maupun kepada lingkungan kita. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Sudah bisa difahami bukan? Nah, kalian bisa mengulang-ulangnya kembali jika masih ada yang belum difahami. Tidak apa-apa, pelan-pelan saja menyaksikan videonya, asal kalian bisa memahami apa yang Bunda sampaikan dan mengerti pada pembelajaran tema kita pada hari ini. Baik, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran tematik kita selanjutnya. Jangan lupa, nanti ada tugas ya di bawah ini. Perhatikan dengan baik, jangan sampai terlewatkan. Ada satu slide lagi. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.